energi yang paling kuat itu di mana sih? Energi yang kuat tuh di ujung, sebelah ujung. Di balik pilar ini nih. Seperti ada yang ngintip. Tapi ini sebenarnya udah hampir jadi ya? Udah hampir jadi, ini setengah jadi, bisa dibilang setengah jadi juga. Amazing. Bang, cut dulu bang, gue gak kuat bang. Cut dulu. Mas, aku gak kuat mas, beneran. Gak bisa nih aku nih. Halo penikmat ganjil, kembali lagi bersama aku Agi. Untuk penelusuran kali ini aku ada di Setu Tonjong, daerah Bogor. Nah, saat ini kita mau explore di mana tempat terbengkalai ya yang ada di Bogor ini. Dan di sini katanya banyak kisah-kisah misteri. Kebetulan di sini aku juga nggak sendiri ya, tapi aku ngebawa salah satu anak indigo juga. Dia bernama Lee. Mungkin aku kenalin sekarang aja kali ya. Aku mau minta tolong kamu nih, gimana sih sebenarnya vibes yang ada di sini gitu ya? Mungkin kita bisa sambil telusurin ya. Boleh. Nah, di sini ada gedung kosong ya. Mau langsung ke dalam aja atau coba mungkin yang mana dulu nih yang mau di? Mungkin langsung masuk ke dalam aja ya, kita masuk ke dalam aja. Kamu ngerasainnya di dalam ya? Di dalam. Ini mungkin udah lama ya nggak diurus, bener-bener terbengkalai sih, karena kita buat masuk ke dalamnya aja harus melintasi rerumputan. Butuh effort ya. Iya bener-bener. Aduh, wow, agak aneh ya, kok ada suara ya. Suara apa itu? Kok aku takut. Nah ini baru datang aja udah dengar suara yang enggak. Gimana dong? Udah mulai merinding juga sih ya. Aku juga ngerasa dari tadi ada yang banyak yang ngeliatin juga sih dari tadi. Kak, aku mau nanya deh. Aku tuh penasaran banget sama yang di sebelah sini tuh ada apa ya? Yang aku lihat sih sini kayak ada arwah penasaran, jadi kayak mereka penasaran, jadi kayak merhatiin kita aja. Masuk ke dalam boleh. Assalamualaikum. Soalnya barusan kita datang. Jadi ini tuh sebelumnya kalau boleh tahu apa sih? Mungkin ini banyak apa? Bangunan yang udah jadi sih ya. Ya kamar mandinya juga ini ya. Kamarnya juga masih tanah. Tempat yang nggak gagal. Oh, tempat yang gagal. Tapi kamu sendiri mungkin bisa melihat gak? Kenapa sih ini gagal barangkali? Yang saya lihat sih dari faktor penghuni sebelumnya juga penghuni lama ya bisa dibilang. Jadi mungkin mereka risih dengan adanya bangunan ini, jadi mereka iseng terhadap ke pekerja-pekerja proyektor sini juga. Dan juga kan bisa dibilang tempatnya juga rawa, terus bisa dibilang banyak rumput-rumputan tinggi gitu. Jadi emang tempatnya mereka sih di sini gitu. Tadi aku dengar suara sih kayak ada dari sini gitu loh. Baru datang tuh udah kayak ada suara burung gitu. Yuk, mungkin kita coba Explore lebih dalam lagi kali ya. Nah, kalau dari kamu sendiri nih Kak, energi yang paling kuat itu di mana sih? Energi yang kuat tuh di ujung, sebelah ujung. Di balik pilar ini nih. Seperti ada yang ngintip. Tapi ini sebenarnya udah hampir jadi ya? Udah hampir jadi, ini setengah jadi, bisa dibilang setengah jadi juga. Amazing. Bang, cut dulu bang, gue gak kuat bang. Cut dulu. Mas, aku gak kuat mas, beneran. Gak bisa nih aku.
Dan juga Amazing. Bang, cut dulu bang, gua nggak kuat bang. Cut dulu. kenapa? Nggak usah. Depan. Jadi pemirsa, jadi ada sedikit kendala gitu. Jadi kendalanya reporter kita mengalami bentrok energi, jadi cukup untuk reporter kita tidak bisa melanjutkan ekspor kita lagi. Jadi mungkin kita akan ekspor lebih dalam lagi ya, karena saya juga masih ada penasaran juga gitu. Dalamnya ada apa sih gitu loh. Yuk boleh kita ekspor dulu. Pilihan ini sebenarnya kan kayak sebuah kontrakan, mungkin penghuninya pada menghilang atau apa karena banyak gangguan seperti apa gitu kan? Yang saya lihat sih untuk penghuni sebelumnya banyak gangguan juga sih yang mereka alami. Jadi mereka cukup tidak nyaman dengan gangguan-gangguan yang ada di sini. Jadi mereka lebih memilih untuk meninggalkan tempat ini daripada mereka kenapa-napa juga. Saya rasakan ya, itu ada sebuah sumur tua yang sudah ditutupi oleh rumput-rumput tinggi. Jadi sumur ini bisa dibilang umurnya lebih lama daripada umur bangunan ini gitu. Jadi yang saya rasakan sih penunggu yang di sumur ini yang mengganggu kita, bukan mengganggu sih, istilahnya tidak suka dengan keadaan kita gitu. Oke, jadi yang saya rasakan ada di sebelah depan itu dekat dengan bangunan, tapi kita nggak bisa masuk karena juga banyak rumput-rumputan tinggi-tinggi juga ya. Jadi pemirsa Ganjil Misteri, kita akan eksplor danaunya gitu. Boleh kita lanjutkan perjalanan kita. Ya pemirsa Ganjil Misteri, ini yang bisa disebut juga dengan bilangan Danau Setu Tonjong, seperti itu. Jadi konon katanya banyak sebuah penampakan yang bisa warga-warga sini bisa dibilang juga sebagai sosok buaya putih, penunggu lama juga di danau. Dia seperti pengen menarik seseorang gitu. Jadi mereka buaya putih ini bisa dibilang mencari mangsa tiap beberapa bulan atau biasanya tiap beberapa tahun. Jadi ada target mangsanya seperti itu. Tempat tinggalnya memang di sini, jadi tidak bisa digubris, tidak bisa diusir atau apapun. Banyak warga-warga lokal yang mancing di danau ini, dan salah satu warga lokal di sini juga mengakui bahwa sering melihat sosok buaya putih. Jadi yang saya lihat juga nih, sosok buaya putih ini sering menampakkan diri pada tengah malam sampai jam 3 jam 4 subuh mungkin ya. Dia lebih suka menampakkan diri dengan keadaan sepi seperti itu. Jadi dia lebih suka kesepian daripada dia menongolkan diri dalam posisi rame. Saya lihat juga ini danau ini memakan salah satu korban perempuan, yang dimana perempuan ini cukup muda yang saya lihat. Jadi perempuan ini meninggal naas dalam kondisi parah, bisa dibilang cukup parah di dalam danau ini. Seperti itu. Jadi pemirsa yang saya lihat juga ya, ini ada unik nih. Salah satu pohon yang di dekat tepi danau ini dibungkusi oleh kain. Yang saya rasakan ini kain juga ini berfungsi untuk penghalang. Jadi penghalang yang tidak bisa ditembuskan oleh sosok buaya putih atau sosok perempuan yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang saya lihat juga sosok perempuannya dia gimana ya dibilangnya, dalam keadaan badannya pucat seperti kayak tenggelam dalam air. Mukanya juga sudah pucat, sudah ada mengalami kebiruan. Juga matanya saya lihat juga nih, matanya juga meledak gitu, istilahnya sudah tidak ada mata, tapi masih ada sedikit dibilang jeroan-jeroan dalam mata gitu yang mengular di dekat pipi atasnya. Jadi bapak ini warga lokal di sekitaran sini. Beliau mengaku bahwa dia pernah melihat sosok buaya putih dan seorang perempuan. Boleh dikenalkan bapak dengan bapak siapa? Saya Yudi. Oke, Bapak Yudi.
boleh dijelaskan itu apa sosok penampakan buaya putih dan sosok kejadian apa yang terjadi di sini terhadap perempuan itu yang saya bicarakan sebelumnya. Saya sudah lama di sini, tinggal di sini sekitar 8 tahun. Ya memang di tempat ini, di Setu Tonjong ini, saya memang sering melihat penampakan seekor buaya gitu. Sampai dia berjalan seperti manusia, melewati saya. Terus juga ada juga seperti ratu gitu. Ratu, dia berbaju kuning. Orang-orang sini menyebutnya Ratu Kemuning. Ratu Kemuning. Nah, setelah Ratu Kemuning, ada lagi perempuan yang energinya masih di bawah dia gitu. Ya macam kayak selir-selirnya lah. Ada yang cantik, ada yang mukanya hancur seperti itu gitu. Sebenarnya mereka tidak mengganggu, tidak mengganggu. Jadi sosok yang Bapak sebutkan tadi itu tidak mengganggu sama sekali ya. Jadi hanya melewat saja gitu. Iya, dia hanya ingin menunjukkan eksistensi di bahwa dia ada di sini gitu. Jadi sosok tersebut ingin menunjukkan bahwa dia benaran ada di sebuah sekitaran danau sini, dan dia juga tidak mengganggu warga-warga sini ya, bisa dibilang seperti itu ya. Tidak mengganggu selama orang itu masih menjaga adab gitu. Jadi selama kita menjaga adab di sekitar Setu sini, lingkungan sini, sosok tersebut tidak akan mengganggu kita. Tapi jika kita memang tidak bisa menjaga adab, tidak bisa menjaga tata bicara kita juga, tata kelakuan kita juga, mungkin mereka merasa risih ya Pak ya? Seperti itu, Ya, jadi mereka juga mungkin bisa mengganggu gitu ya. Oke, Permisa Ganjil Misteri, saya tadi sempat jalan-jalan sini juga bertemu warga yang mancing di sekitar Setu sini. Saya ingin nanya nih kepada warga ini, apa saja yang mereka alami di sekitaran Setu ini saat mereka memancing pada malam hari. Ya, baik Pemirsa Ganjil Misteri, ini saya sudah menemui narasumber kita. Bisa dijelaskan Bapak namanya siapa? Nama saya Parman. Oke, dengan Bapak Farman. Bapak Farman boleh dijelaskan kejadian-kejadian yang terjadi ketika Bapak mancing pada malam hari atau sebuah peristiwa-peristiwa yang Bapak ingatkan gitu? Iya, betulnya saya juga sering mancing malam itu, sering menemui ada buaya putih, ada perempuan matanya hancur, terus ada perempuan-perempuan seperti kuntilanak itu sering terjadi gitu, sering ngeganggu gitu. Kalau kita lagi ada mancing malam, bawah pohon ini nih, pohon besar gitu, sering melayang-layang gitu, sering sekali itu mengganggu yang mancing gitu. Jadi bisa dibilang sosok yang tadi Bapak sebutkan juga yang melayang-layang itu cukup mengganggu aktivitas yang mereka lakukan gitu ya. Jadi pemancing ini juga mengalami risih gitu loh lama-lama juga. Dan juga perempuan ini juga mungkin mengalami risih juga karena mereka memancing di tempat mereka tinggal gitu. Pemirsa Ganjil Misteri, kita sudah menguak beberapa kejadian-kejadian dari sekitaran Setu Tonjong ini, beberapa juga peristiwa-peristiwa yang dialami oleh warga-warga lokal sini. Tapi saya juga masih merasakan sebuah energi nih. Energi ada di sebelah sana nih. Jadi seperti memanggil. Jadi yang saya lihat juga itu sebuah gubuk kecil ya. Jadi gubuk kecil tempat pemancingan juga yang saya lihat juga itu tempatnya juga sudah tidak terurus. Jadi saya juga merasakan sebuah sosok pria yang menggunakan pakaian serba putih dan dia menongolkan diri seperti ingin melihat apa yang terjadi, apa yang sedang kita lakukan juga di sini gitu. Pemirsa Ganjil Misteri, kita akhiri acara malam ini. Kita sudah menguak fenomena-fenomena yang ada di sekitar Setu Tonjong ini.